Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara pemirsa podcastmu di mana saja berada di seluruh tanah air, bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa bersua kembali, dan podcastmu kali ini akan menghadirkan wawancara Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas yang memiliki atau menggarap rasisme secara serius, dan apa yang dilakukan membawa hasil luar biasa, termasuk kategori 2 rasisme yang masuk papan atas secara nasional. Dari dialog ini nanti kita akan mengambil banyak inspirasi sekaligus mencari di mana letak sisi positif yang bisa kita kembangkan di tempat kita masing-masing, dan insya Allah ini diikuti oleh para las, baik itu rasisme di Jawa Timur maupun di semua tempat, karena acara kita diikuti oleh seluruh pemirsa yang berada di tanah air. Yang akan kita wawancara pagi hari ini adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Ibnu Hasan MSI. Beliau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Jawa Tengah. Untuk itu akan saya kontak dulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita tunggu sebentar, saudara-saudara, ini masih menghubungi Bapak Dr. Ibnu Hasan MSI, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas yang berhasil melola rasisme sampai masuk papan atas nasional karena keberhasilan-keberhasilan di dalam mengelolanya. Dan nanti kita akan mengambil sisi-sisi tertentu yang bisa kita kembangkan di daerah masing-masing. Dan saya ucapkan selamat bergabung di acara kita ini kepada saudara-saudara yang berada dimanapun. Dan insya Allah banyak hal yang akan kita dengar dari beliau. Halo. Masih proses. Saudara-saudara sekalian, rasisme adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus salam Apa kenal. kabar? Alhamdulillah baik. Salam kenal Ustaz. Udah. Saya mendapat informasi banyak dari teman-teman yang kemarin belajar ke Banyumas tentang kisah sukses pengelolaan rasisme. Maka hari ini kita akan bicara-bicara. Intinya belajar banyak lah. Iya. Dan acara kita ini Ya, diikuti oleh para rasisme dan las yang lain, sehingga nanti apa yang jenengan sampaikan nanti akan banyak menginspirasi mereka. ya, ya. Oke. Insya Allah, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Eh, nah ini pertanyaan pertama. Kok bisa kemudian sukses mengelola rasisme itu, gimana kisahnya dulu, Ustaz? Baik, pertama tentu saya bersama teman-teman melihat bahwa potensi dana umat yang masih belum sungguh-sungguh digali di dalam Islam ini adalah zakat, infak, dan sedekah. Iya. Itu tentu saya membaca potensi misalnya 2020 saja kan sudah 250 lebih triliun, itu kan Iya. potensi zakat saja. Nah, ketika itu di tahun 2015 kami melihat bahwa di Muhammadiyah tempat kami kok potensi zakat, infak, dan sedekah yang begitu besar kok belum tergali dengan baik. Nah, sehingga kami tertarik untuk itu. Yang kedua, lembaga zakat itu masih dilihat sebelah mata. Kami ingin buktikan bahwa jangan melihat lembaga zakat itu sebelah mata. Musiman, hanya malam lebaran saja atau Ramadan saja. Atau mungkin hanya dianggap sebagai lembaga pelengkap saja di Perserikatan Iya, Muhammadiyah betul, itu. ya. Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga, saya baca
Suara Muhammadiyah di 5 tahun yang lalu, itu saya melihat ada judul besar di situ, di covernya itu Muhammadiyah itu raksasa yang sedang tidur katanya begitu. Wah, ini menarik ini. Iya, 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 iya. iya. Jadi ada kesan kalau lazismu awal-awal, Ustaz, itu kan hanya menangani zakat fitrah, nah, tidak Betul. berkembang ke yang lain, sehingga ya tadi dipandang sebelah mata. Itu gimana cara mengubah mindset seperti ini, Ustaz? Tentu yang pertama kami mencoba mempublikasikan besar-besaran tentang Hmm, keberadaan lazismu, dan yang kedua tentu kami apa mencari sistem yang kira-kira efektif. Kemudian ketemulah sistem itu ada dua. ya, Yang pertama, kami harus buktikan bahwa lembaga zakatnya Muhammadiyah, lazismu itu memang memang profesional, dan bukti profesionalnya itu adalah dengan eh, kita melakukan audit oleh kantor akuntan publik. Dan saya kira 5-6 tahun yang lalu kami belum melihat lembaga zakat itu diaudit. Kami ya, punya cita-cita dengan kawan-kawan, ayo kita buktikan bahwa kita mengelola dana umat itu bisa diaudit oleh kantor akuntan publik dengan hasil yang bagus. Kita kerja keras, bikin sistem, sistem informasi manajemen zakat kita bangun, kita cari teman-teman yang pandai IT, dan hasilnya luar biasa. Di 5 tahun yang lalu kami berhasil diaudit audit. oleh kantor akuntan publik dengan hasil wajar tanpa Hmm, pengecualian. ya. Kemudian yang kedua, selain itu kami melakukan dengan manajemen lazismu satu atap, Nah, gitu. ya, Jadi ya. kami menghendaki semua dana perserikatan itu dikelola semua oleh satu badan, tidak banyak badan, cukup di lazismu. Itu manajemen satu atap, sehingga dana Muhammadiyah yang berupa dana PDM, dana PCM, atau dana masjid, itu semuanya masuk dalam manajemen lazismu satu atap. Iya, iya. Dan konsekuensinya memang semua keperluan yang menyangkut unit-unit itu kita cukupi dari lazismu itu. Kalau Begitu, dikatakan Bapak. manajemen satu atap itu kan berarti internal. Betul, Ya, internal. bagaimana penggarapan yang eksternal selama ini? Yang eksternal kita eh, tetap satu atap, sama saja. Oh, iya. Ya, jadi kepada masyarakat di luar Muhammadiyah pun kita katakan bahwa semua dana zakat, infak, dan sodakoh itu kami tempatkan satu atap dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Iya, iya. Jadi memang harus dikelola oleh lembaga yang punya izin, lembaga resmi, dan itu terukur, ya, terukur pemeriksaannya. Oke. Sudah berapa sih kemampuan mengumpulkan dana zakat dan lain-lainnya di Banyumas? Kemampuan per Awal tahun, kami ya. ya, di awal kami 2015 mencanangkan manajemen satu atap dan mencanangkan program audit, itu kami mencanangkan waktu itu 1 miliar, dan alhamdulillah tercapai 1 miliar. Tahun berikutnya kita canangkan 2,5 miliar, ya kurang sedikit ketercapaiannya 1,7, dan seterusnya. Yang menarik ini malah justru di masa pandemi ini. Di masa pandemi kami 2020 mencanangkan 8,8 miliar. Kami khawatir ini terpenuhi apa tidak gitu. Tapi Masya Allah, ini justru di masa pandemi melampaui. Kami dapat 9,2 miliar di tahun 2020. Alhamdulillah. 9,2. 9,2. Luar biasa. Iya, dengan prestasi-prestasi yang pernah diraih selama ini, apakah ini juga sudah menginspirasi bagi daerah lain sehingga ingin belajar ke Banyumas? Memang begitu ya. Jadi karena di PWM Jawa Tengah itu selalu ada komunikasi tentang dinamika lazismu tiap daerah, maka kemudian ada satu penghargaan yang diberikan. Lalu di tingkat nasional pun juga ada model
memberikan perhatian kepada Lazismu Banyumas, menempatkan Lazismu Banyumas sebagai Lazismu terbaik nasional 5 tahun yang lalu, kemudian berturut-turut beberapa tahun kemudian. Nah, itulah yang menyebabkan kami tertantang untuk lebih memperbaiki segala kelemahan, dan memang konsekuensinya kami ditugasi oleh PWM untuk mendampingi kawan-kawan Lazismu daerah 35 PDM di Jawa Tengah untuk persiapan menghadapi audit dan juga program-program pemberdayaan. Jadi teman-teman Jawa Timur, teman-teman dari Kalimantan, Sulawesi, itu juga Sumatera banyak yang berkomunikasi dengan kami. Sebagian sudah datang ke sini. Ini karena masa pandemi, maka sebagian belum datang. Ya, yang datang ke kami ada yang studi banding, ada yang ingin melihat dari dekat selama 3 hari, ada yang magang, ya, magang bagi manajemen untuk ke sini. Mungkin perlu dipertajam makna dari kata satu atap. Operasionalnya seperti apa itu? Ya, satu atap di Banyumas bisa diterjemahkan upaya penyatuan semua dana umat yang berupa zakat, infak, dan sodako serta dana sosial lainnya ke dalam manajemen Lazismu. Jadi implikasinya adalah dengan manajemen satu atap ini berarti perserikatan tidak lagi mengelola dana, tetapi dana itu dikelola oleh Lazismu. PDM tidak lagi mengelola uang operasional, tidak lagi mengelola sumbangan-sumbangan, infak, sodako ke PDM, tapi semuanya masuk ke Lazismu. Tapi konsekuensinya adalah semua keperluan PDM itu di backup oleh Lazismu. Semua keperluan majelis, semua kebutuhan ortom itu semua di backup oleh Lazismu. Bahkan masjid yang sudah bergabung dalam satu atap juga keperluan masjid di backup oleh Lazismu. Itu. Apa di PDM misalnya itu tidak ada bendahara kalau itu? Bendahara PDM ada. Di awal kami mencanangkan manajemen satu atap juga ada PR menyamakan persepsi, teman tentunya. Iya, betul. Jadi bendahara pun bertanya, lalu tugas saya apa? Tugas Bapak semakin ringan karena sudah di backup oleh Lazismu. Tugas Bapak hanya memantau berapa kebutuhan dana perserikatan, berapa yang sudah direalisasikan. Itu kalau butuh apapun data dan lain-lain tinggal tanya ke Lazismu. Jadi misalnya bendahara mencanangkan 1 tahun akan ada kegiatan ini, anggarannya sekian, cukup disampaikan ke Lazismu dan Lazismu akan mengatur bagaimana tahapan pencairan dana untuk keperluan kegiatan. Iya. SPPD misalnya, saya mau ke Jatim, saya mau ke Jawa Barat, mau ke Jogja, semuanya sudah disiapkan oleh Lazismu. Akomodasi semua disiapkan. Bahkan ustadz yang kami kirim ke cabang, misalnya ada PCM, minta ustadz ke PDM, kami kirim ustadznya lengkap dengan SPPD-nya, surat perintah perjalanan dakwah. Seperti pemerintah, seperti ASN ya. Iya, jadi ada kualifikasi dalam kota sekian, keluar kota sekian, pinggiran kabupaten sekian, itu semuanya ada tabelnya. Wah, luar biasa ini. Ya, dan kami melarang teman-teman PCM yang meminta ustadz ke PDM itu memberikan amplop kepada pembicara. Ya, awalnya juga rame, terus bagaimana nanti? Ya, cukup dana yang mau dipakai amplop itu transfer ke rekening Lazismu daerah. Gitu. Komentarnya juga sama. Itu sama saja, Bapak. Saya bilang, beda. Kalau salam tempel amplop tidak tercatat. Tapi kalau Anda transfer, berarti Anda mendukung kami untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Wah, ini yang mendengarkan bisa mulai ancang-ancang ini, Ustadz. Mungkin sudah juga akan meniru hal yang sama. Tapi persoalannya kan masih minim pengalaman. Sehingga mungkin Ustadz nanti akan menjadi konsultan nasional ini.
Terus pentasarufan sekarang menyangkut pentasarufannya gimana selama ini? Pentasarufan kita memberikan pemahaman kepada para mustahik, kepada para muzaki juga, Oke. bahwa pentasarufan yang dilakukan oleh Lajmu adalah pentasarufan yang berorientasi pada pemberdayaan umat. Jadi persentase antara dana konsumtif dengan dana yang lebih pemberdayaan itu mulai di apa dirasionalkan. Nah, dirasionalkan. Jadi jangan sampai konsumtif mendominasi, tetapi sementara pemberdayaannya lebih kecil. Ini kita ingin seimbangkan. Ya. Bagaimana mustahik itu menerima yang bersifat konsumtif, tetapi juga yang bersifat pemberdayaan. Doktrin kami kepada mereka yang mengikuti program pemberdayaan hari ini adalah mustahik, tahun depan harus menjadi muzaki. Muzaki. Iya, iya, iya. Apa ada ikhtiar misalnya pentasarufan itu sampai melebihi teritorial Banyumas? Ya, sudah kami lakukan. Di Banyumas itu ibu kotanya Purwokerto. Di Purwokerto ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Negeri Jenderal Sudirman, ada macam-macam kampus. Kami di kota Purwokerto ada 22 kampus. Dan yang datang ke sekolah di situ kan tidak hanya putra-putra dari Banyumas, Iya, iya, iya. tetapi dari Brebes ada, dari Tegal ada, Cilacap ada, Purbalingga, Banjarnegara sekitar itu yang mengalami kesulitan biaya studi. Kami membuat program beasiswa mentari, ya. Dan cukup banyak yang kami berikan. Itu dari 9 miliar misalnya, tahun ini kami sudah 900 lebih, menjelang 1 miliar untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Iya. Jadi kalau apa istilahnya kalau diperhatikan itu bukan berarti pentasarufan harus keluar ke daerah, tapi orang yang luar daerah masuk ke Banyumas itu yang digarap ya. Iya, iya. Oke. Tetapi juga misalnya ada bencana alam di luar Banyumas. Kami punya tim respon cepat 24 jam. Mereka kalau ada bencana mesti akan berangkat lebih awal. Di tetangga kabupaten, bahkan di luar Jawa pun kami kirimkan cepat. Karena memang siaga dan dana untuk kemanusiaan juga kami siapkan. Iya. Apa sekarang yang menjadi obsesi dari PDM dan Lazisme Banyumas ke depannya? Obsesi kami ke depan adalah membangun kekuatan Muhammadiyah melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Jadi kami ke depan mencita-citakan bahwa kekuatan dakwah Muhammadiyah itu masjid. Masjid kita kelola dengan sistem gerakan jamaah dan dakwah jamaah, dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di masjid itu. Setiap kelompok itu 10 kakak. Setiap 10 kakak ada seorang koordinator. Dan tugas koordinator adalah menggiatkan sholat jamaah. Yang kedua menggiatkan kajian. Yang ketiga menggalang dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga setiap pekan akan ada penghimpunan secara masif dari ketua-ketua kelompok itu, sehingga masjid sebagai basis kekuatan dana umat yang terkelola oleh Lazismu, begitu. Iya. Ustadz, ini kan menyangkut banyak hal yang harus berubah, terutama mindset di internal. Ini penggarapannya bisa istilahnya menuju pada satu titik kebersamaan. Itu bagaimana prosesnya itu untuk bisa meyakinkan mereka? Iya, tentu prosesnya sangat panjang, Pak Saryo. Jadi sangat panjang. Internal sendiri awalnya juga menolak. Gitu. Kami diprotes, dan nun sewu kalau mau bicara yang memusuhi program ini biasanya ketua ranting. Gitu. Ketua ranting sama ketua takmir masjid.
Iya, iya, Karena iya. mereka khawatir, lo danaku iki disetor ke daerah, Nggak balik. wah, saya nggak balik nanti. Jangan khawatir, ini lazismu, bukan lazisku, saya bilang begitu. Dan kita memang buktikan bahwa sebuah kantor layanan di cabang tertentu yang mengirim dana zakatnya ke lazismu daerah, misalnya setahun hanya 15 juta, maka ketika pentasarufan mereka butuh 15 lebih, kita backup. Iya, iya. Ya, jadi butuh 20, kita backup 20 begitu. Iya. Nggih. Ya memang persoalan pertama kekhawatiran. Khawatir nggak Betul, balik itu tadi. betul sekali, Nggih. betul. Ya, ya. Dan ternyata di Banyumas bisa membuktikan bahwa dana tidak hilang di PDM atau di Lazismu kabupaten ya. Betul. Ya. Nggih. Jadi ada strategi yang perlu dibangun untuk membangun kepercayaan. Yang pertama tentu dari pihak lazismu daerah sendiri harus kredibel ya, amanah, Nggih. kredibel. Dan dibangun sistem yang kuat ya supaya uang itu aman. Yang kedua adalah ada semacam apa ya, membangun model kantor layanan yang ada di PDM harus lebih besar dananya. Itu. Jadi di kantor PDM itu kan di kota. Jadi untuk bisa menjadi KL yang paling besar untuk membackup semua kekurangan yang ada di lazismu daerah ini perlu dilakukan. Yeah. Jadi semacam kami di kota Purwokerto itu kantor layanan yang ada di kantor PDM itu sangat dipercaya oleh para muzaki di luar Muhammadiyah maupun dalam Muhammadiyah. Misalnya para dokter spesialis, karena depan kami rumah sakit provinsi, itu biasa membayar zakatnya ke kami. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, itu biasa mereka bayar. Percaya betul dengan kami karena bukti audit kami kirimkan ke mereka dan laporan tahunan kami kirimkan ke mereka. Iya. Ini yang akan membackup semua kantor layanan untuk memotivasi dengan menambahkan dana dari daerah. Ya, jadi selain kinerja juga performan penting untuk ditunjukkan ke masyarakat ya. Betul. Ya, jadi kami dalam rangka membangun performan yang terpercaya, kami bangun kantor FO, front office di pinggir jalan raya, melekat di kantor PDM yang ya tampilannya jangan kalah dengan perbankan. Gitu. Termasuk personilnya juga kami wajibkan hari tertentu pakai dasi. Wajib. Iya, 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 iya. Kemudian bacaannya ketika ada orang membayarkan, ya doanya fasih begitu. Biar mereka trust-nya naik begitu. Iya, iya lebih meyakinkan. Ustadz mungkin perlu digambarkan kondisi Muhammadiyah Banyumas itu seperti apa, berapa cabang dan bagaimana sih yang dimiliki amal usahanya untuk mendapat gambaran gitu. PDM Banyumas itu kan berdiri tahun 1921. Jadi langsung Pak Kiai Dahlan yang datang tahun 1920 menginisiasi, tahun 1921 dibentuk dan tahun 1922 diresmikan. Itu sejarahnya. Kemudian kami mempunyai di Banyumas itu ada 27 kecamatan, kami memiliki 29 PCM. Jadi jumlah PCM-nya lebih banyak daripada jumlah kecamatan. Iya. Karena ada PCM yang memiliki satu kecamatan punya 2 PCM. Ya. Gitu. Ada 2 itu. Kemudian ranting kami berjumlah 250 ya, dari 330 desa. Ya, memang masih ada desa-desa yang belum terbentuk, tapi sudah 250 dari 330. Lalu kami mempunyai amal usaha sekolah Muhammadiyah itu ada 90, kemudian TK Aisyah ada 100, lalu Universitas Muhammadiyah 1, rumah sakit 1, dan poliklinik ada 3 ya. Jadi klinik ada 3. Itu amal usaha yang ada di Kabupaten Banyumas. Bidang ekonomi? Bidang ekonomi kami mempunyai Baitut Tamwil, BTM, Baitut Tamwil Muhammadiyah. Okay. Dari jumlah tadi Ustaz, yang misalnya cabang, berapa persen yang memang sudah masuk kategori aktif
Ada yang gandol, kan biasa atau Ya, di ya. saudara. Gimana gambarannya, Ustaz? 60% sudah mengikuti 70% Oke. sudah mengikuti program manajemen satu atap, 30% lainnya masih sebagian belum belum mengikuti program satu atap, dan beberapa cabang belum berdiri secara maksimal karena memang itu daerah minoritas dan baru berdiri begitu. Hmm. Saya kira Ustadz juga mendengar kondisi daerah-daerah yang lain. Mungkin ada saran Ustadz, bagaimana cara memaksimalkan nazismu di daerah-daerah yang saya kira awalnya sama, Banyumas tidak langsung jos gitu ya. Mungkin ada Ya, ya. saran-saran Ustadz. Yang pertama tentu kesungguhan pimpinan Muhammadiyah. Jadi kalau cabang ya ketua PCM dan teman-temannya, kalau PDM ya seluruh PDM untuk memberikan perhatian penuh kepada lazismu dengan satu doktrin bahwa lazismu adalah urat nadi dakwah perserikatan. Ini yang pertama. Iya, iya, iya. Yakinkan bahwa lazismu adalah urat nadi dakwah perserikatan. Perserikatan. Yang kedua, tentu pimpinan perserikatan bersama pengurus lazismu itu memberikan perhatian yang terus-menerus kepada para pengelola, ya, para direktur lazismu dan para pengelola kantor layanan. Kemudian yang ketiga, ya tentu para pengurus PDM memberi kepeloporan membayar zakat infaknya ke lazismu. Iya, iya, iya. Ya, mungkin yang PNS kan sudah di Basnas ya, karena Iya. memang itu peraturan bupati atau bahkan Perda, tetapi kan infaknya kan belum. Ya, jadi kenapa? Saya guyon itu, kalau sungguh-sungguh infak itu lebih besar daripada zakat. Zakat itu kan kecil-kecil saja. Coba berapa 2,5% dari gaji, misalnya dia PNS atau pegawai swasta, kan kecil sekali. Coba infak itu bisa lebih besar. Jadi sesungguhnya kalau mau menggarap infak itu lebih besar. Oh iya, iya. Ya, ya. Kemudian yang ketiga tentu membangun persamaan persepsi. Ini penting antara pimpinan daerah, pimpinan cabang bersama pimpinan ranting dan para pemimpin amal usaha Muhammadiyah termasuk ketua takmir. Kami dengan rektor UMP itu awalnya ya berdiskusi tentang dana umat yang ada di kampus. Saya bilang ke rektor, sampean ngelola dana umat sudah berapa lama? Ya sudah puluhan tahun. Berapa yang dikelola? Tiap bulan 40 juta, 50 juta. Dari mana itu? Ya zakat pegawai. Saya bilang sesuai undang-undang, ini harus disamakan persepsinya. Sesuai undang-undang itu yang mengelola zakat itu lembaga resmi. Jadi kampus itu tidak punya hak mengelola dana zakat. Jadi tolong kalau tidak kena pasal begitu. Harus dibentuk KLL juga ya? Iya, bentuk KL di situ. Lalu zakatnya dikelola oleh daerah. Jalan Pak. Jadi tiap bulan kami dari universitas ya ada 45 jutaan begitu untuk dana zakatnya. Dan lain-lain amal usaha begitu. Ustadz, cara ngatasi begini. Ini kan di beberapa daerah ada persoalan. Artinya antara lazismu dengan PDM kadang-kadang nggak sinkron. Ya. Ya, itu banyak dijumpai Mas Yan sampai hari ini. Saran Ustaz. Ya, ya. Itu menunjukkan bahwa persepsinya memang belum sama ya. Jadi memahamkan kepada PDM, teman-teman PDM, teman-teman PCM itu bahwa zakat itu adalah urat nadi perserikatan ini memang belum sama ya, harus disamakan. Maka yang kedua itu saya lebih menggunakan pendekatan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Jadi menurut undang-undang begini. Lalu yang kedua, dengan kita membuktikan teraudit oleh KAP itu kan kemudian orang menjadi semakin percaya, termasuk pengurus PDM juga pada percaya itu. Iya, betul. Dan ini kan penyakit lama sebenarnya. Ya kita bicara internal bahwa membangun kesadaran di internal itu kan jauh lebih berat ketimbang membangun masyarakat luar. Karena mungkin mereka melihat tidak tiap hari bergaul
Tapi kalau berinteraksi setiap hari itu kan tahu titik lemah di macam-macam sehingga untuk Iya, iya. meyakinkan mereka itu nggak susah. Di Banyumas pernah ada seperti itu? Pernah ada. Kami juga awal-awal menerapkan manajemen satu atap itu juga panas itu. Angkatan muda panas, pengurus cabang panas gitu. Ya, misalnya anak muda AMM punya kegiatan mengajukan dana ke PDM, saya disponnya lazismu mohon dipenuhi. Nah, gitu kan. Berarti kan yang mengeksekusi lazismu berarti ortom ini berhadapan dengan lazismu. Ya, Ketika ya. dengan lazismu maka ini dananya kami tunggu LPJ-nya. Lah, anak muda dengan tradisi LPJ berstandar untuk audit itu kan nggak biasa. Nyanyiannya di mana-mana, tambah sulit, tambah birokratis, nggak enak-enak itu kalau Iya, didengar. iya, iya. Tapi dengan diberi pemahaman bahwa ini dana umat, jangan main-main dengan dana umat. Yang melihat kita banyak, ini dana zakat, dana infak. Jangan main-main dengan pengelolaan dana ini. Sampaian ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan jenengan adalah dasar kami untuk menyambut audit dari kantor akuntan publik. Lama-lama juga terbiasa. Oh Nah, iya, itu iya. juga lama itu mau meyakinkannya. Bahkan pemilihan majelis pun juga begitu, sama. Pimpinan majelis kan PDM itu. Iya, 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 iya. Kami beri dana kegiatan, tapi begitu mau minta lagi ditagih LPJ-nya, marah, itu kan. Nah, ya, di saat marah itulah peluang bagi kami bahwa Anda harus sadar bahwa ini dana umat, bukan dana pribadi yang bisa untuk main-main begini. Saya kira. Iya, iya. Jadi dengan doktrin al-amanah begitu ya, amanah yang harus kita tunaikan dalam bentuk pertanggungjawaban, mereka lama-lama juga sudah terbiasa. Iya. Oke. Ustadz pun juga begitu Pak, kami juga semprotannya dari Ustadz banyak Pak. Wah ini kan ada Ustadz yang kelas kakap, ada Ustadz yang kelas tanggung, ya. Biasa pengajian mendapatkan amplopnya tebal, lalu ini kemudian di SPPD-kan oleh PDM melalui lazim kan menjadi mungkin menipis. Itu. Iya. Berat juga itu serangannya, tapi lama-lama pun juga ayo kita ikhlas memperjuangkan dakwah Muhammadiyah dengan standar yang ditetapkan oleh perserikatan. Lama-lama juga mau gitu. Iya, terima kasih banyak informasinya Ustaz. Ini kalau yang Iya. berkaitan dengan eksternal Ustaz, gimana? Kan Eh, te- eksternal itu butuh kehadiran kita sekaligus meyakinkan mereka tentang lazismu misalnya ya. iya. Itu apa dilakukan atau strategi bagaimana di Banyumas? Biasanya ketika ada proyek-proyek pemberdayaan itu kami publish, ya. Kami publish secara umum, ya, di media yang umum, yang eksternal. Ya. Dan di situ memang kita publikasikan dana umat untuk umat, memang begitu. Sehingga mereka merasa bangga membayarkan lazismu, walaupun mereka orang-orang eksternal. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun jaringan komunikasi yang lebih kental. Misalnya kita komunikasi, apakah zakatnya mau disetor, ataukah mau diambil, itu kan komunikasi. Mereka senang, jadi merasa merasa nyaman ya membayar zakat itu. Ada tawaran, apakah mau disetor, ataukah mau dijemput, kami siap. Gitu. Dan administrasi yang terpercaya tentunya membuat mereka para eksternal itu semakin percaya kepada kita. Okay. Tapi yang paling kuat adalah program yang tidak pernah membedakan antara Muhammadiyah dan bukan Muhammadiyah. Gitu. Jadi misalnya bedah rumah begitu, bedah rumah itu kami tidak pandang apakah itu anggota Muhammadiyah atau bukan. Begitu ada rumah reot, tertimpa angin, kerobohan pohon hancur, kami datang eksekusi, kemudian kami lakukan bedah rumah. Full dari lazismu, kemudian yang meresmikan juga ya Pak Camat, Pak Lurah, tokoh lokal di situ, monggo diberi kesempatan ya, untuk diberi kesempatan untuk bicara sehingga. Nah, para muzaki pun juga sebagian ada yang kita ajak ya. Ada sebagian muzaki yang kita ajak secara perwakilan untuk menyaksikan program-program pemberdayaan yang dilakukan lazismu. UMKM juga begitu misalnya. Pemberdayaan UMKM. Kami juga tunjukkan bahwa UMKM itu tidak semata-mata untuk warga Muhammadiyah saja. Iya, mantap. Terus
ini mungkin bagian terakhir Ustaz dari diskusi kita. Saya khawatir menyita waktu Ustaz karena begitu sibuk ya. Untuk meminimalisir citra kita, lazismu, PDM dan sebagainya itu di mata masyarakat, kan ada kadang-kadang orang yang minir itu selain keterbukaan tadi apa lagi yang dilakukan Ustaz? Ya, kalau selain keterbukaan kan sebenarnya dampak dari profesionalitas. Iya. Jadi tidak ada direktur pegang uang karena ada sudah wakil direktur bidang keuangan, tidak ada lagi uang cash di tangan, tapi semuanya aman begitu. Itu kan dampak dari profesionalitas, maka keterbukaan itu. Tetapi ada yang kedua yang memang perlu kita bangun adalah adanya ini Pak. Jadi kalau di Muhammadiyah Banyumas itu adanya keterkaitan program-program sosial yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi lebih banyak membuka aspirasi. Itu. Jadi tidak semata-mata kita datang untuk membuat program, tetapi kita juga menampung aspirasi masyarakat ya, yang memang membutuhkan. Sehingga kami berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain di luar lembaga zakat itu. Iya. Misalnya untuk rumah kita berkolaborasi dengan dengan tokoh lokal. Untuk program UMKM kami berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian. Untuk program pertanian kami berkolaborasi dengan majelis terkait dan pemerintah di Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan seterusnya. Jadi memang itu yang kami lakukan. Jadi memang programnya memang menggandeng banyak pihak yang terkait. Gitu. Kalau menghadapi kerajaan-kerajaan kecil, yang sudah menganggap dirinya mandiri tanpa harus diatur-atur gitu, gimana caranya Ustaz? Kita berikan pemahaman secara persuasif. Kalau sulit ya agak kenceng sedikit. Ya sampean tidak saya angkat lagi. Atau sampean saya berhentikan bulan depan. Saya bilang begitu. Kalau memang sulit raja-raja kecil itu. Di sini tidak ada raja, saya juga bukan raja, saya hanya mewakili PWM PP saja. Jadi kalau ada pimpinan amal usaha yang besar kok agak sulit-sulit ya kita berikan pemahaman. Pemahaman sudah bolak-balik ya sudah memang. Ya kalau mau terus ya taat, kalau tidak ya mohon maaf, ini organisasi bukan perorangan. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Dulu di UNU Malang, betul? Saya S3 di Malang, karena program studi yang saya cari se-Indonesia tidak ada di sana Pak Ketua. Apa itu? Jadi saya ini kan S1-nya Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. S2-nya juga sama, Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Begitu S3 itu tidak ada yang punya. Mencari S3 PAI itu se-UIN, se-Indonesia nggak ada yang punya. Jadi akhirnya saya buka, ternyata satu-satunya di Muhammadiyah Malang, satu-satunya itu. Dan alhamdulillah ketika saya lulus akreditasinya sudah A itu. Jadi lebih mantap di sana. Iya. Terima kasih banyak informasinya, ilmunya dan pengalamannya. Insya Allah ini sangat menginspirasi terhadap ya teman-teman juga semua yang mengikuti acara kita. Dan alhamdulillah ilmu ini tadi luar biasa. Kami melihat dan mendengar Banyumas yang oleh teman-teman kemarin ke sana itu dapat cerita-cerita dari orang kedua lah. Nah, hari ini kami mendapat cerita dari tangan pertama yang luar biasa. Syukron katsir. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Dan panjenengan semuanya juga sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang Ustaz. Semoga segera menjadi yang terbaik melampaui Banyumas lah. Banyumas belum ada apa-apanya ini. Ya, kalau melampaui butuh waktu lama Ustaz. Tapi yang penting kan ada kemauan untuk berubah dan terus mengejar. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Bapak Dr. Ibnu Hasan, MSI, dan beliau memberikan banyak informasi kepada kita yang luar biasa. Lazismu Banyumas
mampu mengelola dana umat dari zakat, infak, sedekah senilai 9 miliar lebih. Dan itu sudah tercapai hari ini. Alhamdulillah, bagi PDM dan Lasismo yang lain atau LAS yang lain bisa mengambil inspirasi yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.